forum UKM ini saya akan berbicara tentang kerja bisnis, kerja mengurus orang lain. Coba ulangi. Maaf, kerja bisnis, kerja mengurus kehidupan. Coba ulangi. Oke, sekarang saya ingin masuk. Kenapa saya mulai bicara kerja bisnis, kerja mengurus kehidupan? Begini Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu ditanya sama seorang sahabat begini, Kang, sebetulnya bisnis itu kita ngebela apa sih? Rasanya capek banget. Ada yang gitu nggak? Bahasa kita teh angges-angges. Ya. Capek rasanya. Sebetulnya apa sih Kang yang dikejar? Apa sih Kang yang dibela gitu ya? Rasanya dunia banget gitu kan gitu. Buat produk nggak laku, overstock ya. Kita liatin aja keripik, ya Allah uang saya kejebak di keripik gitu ya kira-kira lebih. Beli jilbab di tamcit nggak kejual, stres aja. Belum lagi udah ngedidik karyawan bagus-bagus, udah 2 bulan bagus-bagus pulang lagi ke Cipongkor gitu kan ya. Udah bagus-bagus dididik pulang lagi ke Gunung Halu dia. Ya udah repot banget deh, kita rasanya stres dan akhirnya kita merasa lelah dan akhirnya tidak punya alasan lagi untuk membangun bisnis. Padahal Bapak Ibu sekalian, bisnis ini Bapak Ibu itu seperti kita berjalan ya untuk mencapai sebuah tujuan kan gitu. Sama seperti berlayar. Sama seperti apa? Berlayar. Saya tanya, kalau berlayar itu apakah kita bisa mengharapkan laut itu tenang? Nggak bisa. Ya pasti ada badainya. Kalau tidak mau badai, nggak usah berlayar, sederhana aja. Tapi berapa banyak dari kita ini yang akhirnya karena ini dia tidak memahami ini Bapak Ibu sekalian akhirnya lelah. Oke. Jadi yang harus kita pahami sebagai UKM sebetulnya dulu apa makhluk bisnis itu? Bisnis itu apa? Kalau dia memang mencari uang, tapi kenapa uang itu hadir? Kita harus selesai dulu di masalah ini. Nah makanya saya nggak bosan-bosannya mengulang ya. Ini direkam dan ditonton oleh teman-teman di sekolah bisnis duakodekartika.com yang saya punya. Ini sering saya ulang-ulang supaya teman-teman memahami bahwa begini yang terjadi. Mohon maaf kalau saya begini kedengaran nggak Pak? Pak kedengaran ya? Ya. Bahwa sebenarnya ini yang terjadi. Mas Dimas dimatiin aja sound systemnya biar nggak noise. Mohon maaf ya minta tolong. Jadi sebetulnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian itu adalah di bisnis berputar, kan gitu, ya bisnis berputar, lalu kemudian keluar produk, keluar apa? Keluar produk. Dijual ke siapa produk itu? Dijual ke customer atau dijual ke market? Ya, dijual ke customer atau dijual ke market. Nah, jadi uang itu adanya di market. Tapi pertanyaannya ini yang nyambung ke materi. Kenapa kok customer itu mau memberikan uangnya? Gitu. Maka customer itu mau memberikan uangnya karena ada manfaat pada produk. Kan gitu ya. Karena ada solusi pada produk. Karena memang produk Anda itu dibutuhkan oleh market. Butuh. Jadi kalau produk Anda solusi, market mau beli. Kalau produk Anda menyelesaikan masalah orang, market mau beli. Ibu, ya Allah lemak di pinggangnya Bu, Allahu Akbar. Saya punya obat pelangsing. Menarik. Oke. Jangan lihat saya Bu ya. Iya kan? Ibu ada apa Bu? Kok ada flek-flek gitu Bu? Aduh Bu, sayang usia baru 28 gitu ya. Kok muncul-muncul flek? Saya ada Bu, krim wajah. Nah, akhirnya jadi solusi. Itu kalau jualan krim. Kalau butuh, sehari-hari kita butuh beras, sehari-hari butuh gula. Kenapa orang senang jual sembako? Karena itu basic kebutuhan orang. Kenapa ada 3 hal yang gak berhenti-berhenti uang ngalir? Kuliner, fashion, sembako. Kenapa fashion gak berhenti-berhenti? Karena orang butuh pakai baju. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika memang dibutuhkan menjadi solusi atau manfaat, maka orang kemudian mau mengeluarkan uang. Sampai sini difahami? Saya pelan-pelan ya. Banyak orang yang mengatakan saya terlalu cepat berbicara. Jadi seseorang
berkenan untuk mengeluarkan uangnya atau membelanjakan uangnya kepada produk kita apabila produk kita itu memang punya manfaat. Oh enggak Kang, ipar saya beli produk saya karena kasihan sama saya. Iya, sekali beli. Ya, Anda bikin bakso terus ke ipar Anda. Wah, Mas beli dong Mas, atau Kang beli dong Kang. Gitu. Ipar Anda akhirnya beli, tapi untuk sekali saja. Dan itu bukan pembelian bisnis, ya. Itu pembelian kasihan. Pada emosinya yang bergerak, ya. Tapi bukan pada bisnisnya, bukan pada value-nya, bukan pada produknya. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, kalau Anda lihat pola begini, sebetulnya yang mana duluan yang harus difikirkan? Uangnya dulu atau manfaatnya dulu? Manfaatnya dulu. Lalu inilah yang akhirnya harus jadi dorongan pada kita berbisnis, bahwa saya berbisnis itu karena saya ingin nolong orang. Nah, makanya saya ingin mulai pada beberapa cerita, ya. Di Amerika Serikat ada perusahaan hipotek, ya. Saya nggak sebut namanya, perusahaan hipotek. Perusahaan hipotek ini kalau di Amerika itu KPR, Bu. Semuanya tahu ya KPR, ya. Kalau kita kan KPR bank. Kalau di Amerika itu kalau untuk ngebantuin orang dapat rumah, itu perusahaannya sendiri, ya. Disebut biasanya perusahaan hipotek, ya. Seperti kita main monopoli ada hipotek. Jadi di Amerika itu untuk KPR dia tersendiri, untuk mobil dia tersendiri, nggak gabung sama bank. Nah, suatu saat perusahaan hipotek ini bangkrut, Bu. Bangkrut luar biasa. Yang ajaib, ini dia. 800 karyawannya bekerja kurang lebih sekitar 7-8 bulan tanpa gaji. Tanpa apa, Bu? Dan tidak keluar. CEO-nya udah ngomong, kita lagi bangkrut, 7-8 bulan kita nggak bisa ngegaji. Sekitar 800 orang, Bu, tidak bergerak dari perusahaan itu untuk resign. Mantap, apa? Makan tabungan. Ya. Mantap, makan tabungan, Bu. Begitu ditanya sama tim peneliti Jim Collins, ini ada di bukunya, buku dia, Build to Last juga ada. Good to Great nama bukunya. Nah, jadi Jim Collins itu sama tim riset kampusnya akhirnya nanya ke 800 orang ini, kenapa kok mereka nggak keluar? Bunyinya begini, kami bukan jualan KPR, ini perhatikan kata-katanya, kami bukan jualan KPR, kami sedang membantu orang untuk punya rumah. Kalau orang punya rumah itu lalu sepasang suami istri dan anak-anaknya pasti bahagia, betul? Jadi kami sedang menghadirkan kebahagiaan. Karena orang punya rumah tuh kalau nabung sampai uangnya cukup untuk beli rumah susah. Maka dari itu kami menyediakan bantuan untuk supaya dia beli rumah. Ini di luar dari spektrum apakah KPR itu riba atau enggak atau gimana-gimana, saya nggak bahas. Cuma lihat aja semangatnya. Lihat aja semangat orang jual hipotek ini. Dan dia bilang kalau misalnya orang Amerika tuh punya rumah, otomatis dia beli lemari. Betul ya? Orang kalau beli rumah, Bu, pasti beli lemari, beli gorden, beli cat, ya kan? Dan itu tidak dilakukan orang yang ngontrak. Ya, kayak saya punya rumah di Bandung, ke Bogor ngontrak di Bogor Raya Permai. Nggak nafsu, Bu, beli lemari, betul. Ya, hese pindahanna, bener? Nggak nafsu sama sekali. Jadi kalau orang itu udah beli rumah, pasti dia beli lemari, dia beli elektronik, dia beli segala macam. Akhirnya ekonomi bergerak, apa? Ekonomi bergerak. Jadi kami ini adalah perusahaan yang penuh dengan kebaikan. Gitu, Bu. AirAsia, ada yang tahu AirAsia? AirAsia, ini berulang-ulang saya sering sampaikan. Yang punya Tony Fernandes. Tony Fernandes itu waktu masih mahasiswa, Bu, kuliah di London. Tony Fernandes itu orang Malaysia, rasnya India. Orangnya hitam gemuk gitu ya. Nah, si Tony Fernandes ini Bapak Ibu sekalian, waktu di London, ibunya meninggal di Kuala Lumpur. Mau pulang, tiket pulang mahal, Bu. Menangis Tony Fernandes yang anak muda ini. Mama, aku gak bisa balik, Mama. Dimakamkan tanpa kehadirannya. Karena tiket pesawat mahal. Sejak saat itu dia bilang, kalau aku gede nanti, aku akan bikin pesawat itu murah harganya. Oke? Jadi ingin membantu orang. Makanya AirAsia bilang, everyone can fly. Setiap orang bisa terbang.
Dari dulu harga tiket 1.500.000, 1.700.000, AirAsia datang 300.000. Tapi di atas pesawat nggak usah pakai makan. Ya. Bagasi 25 kilo, kita mah 15 kilo aja. Ya. Dulu awal-awal bahkan nggak usah dinomerin. Saya kemarin ikut pelatihan Coach Tom McAfee, 7.700.000 2 hari Business Mastery. Coach Tom ini mantan Panorama, dulu kerja di bandara 7-6 tahun. Dan kenal dekat dengan Rusdi Kirana, presiden grupnya Lion Air, Bu. Dari jualan tiket, dari calo tiket, bahkan dia turun sendiri. Dan tadi malam saya naik Batik Air, Bu, itu nonton tentang Rusdi Kirana Lion Group, bagaimana dia bisa pesan ratusan pesawat Boeing, Bu. Hari ini. Beli pesawat Boeing ratusan di Amerika Serikat, bahkan Obama datang. Dan itu menggerakkan ekonomi Amerika Serikat, bahkan beli Airbus. Dan sekarang Lion Air ini terbanyak penerbangannya, rutenya se-Indonesia. Apa yang mendorong seorang Rusdi Kirana? Karena dia tukang jual tiket, Bu. Dulu tuh dia ngerti banget betapa orang itu susah untuk dapat tiket gitu loh. Dan akhirnya itu yang menggerakkan Lion. Pokoknya tiket dibuat murah lah, telat-telat dikit nggak apa-apa kan gitu Lion ya. Kalau misalnya belum penuh, ngetem dulu dia gitu kan. Belum penuh nih penumpang, ngetem dulu ya lah. Jika angkot, Bu. Ya nggak apa-apa, tapi itu namanya gini loh, Bu. Jadi bisnis itu, ini nih saya pengen cerita ya. Pak silakan. Jadi bisnis itu Bapak Ibu sekalian, itu nggak ada hubungannya sama energi mencari uang. Tidak bisa mencari uang itu ditenagai dengan energi mencari uang. Nggak bisa. Gitu loh. Jadi bisnis itu energinya memang harus ngasih manfaat. Ini saya boleh terus ya. Ayahanda, terima kasih sudah berkenan hadir. Mohon maaf Randy terus ini. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, Keke misalnya. Kenapa Keke bisa 600.000 pieces? Yang punya Bunda Tika. Karena waktu itu Bapak Ibu sekalian kita ngelihat anak-anak itu kalau pakai baju muslim pasti kayak tua gitu, bener? Bordir, baju putih gitu. Anak-anak itu pokoknya tua sebelum saatnya lah gitu. Nah makanya Bunda Tika itu waktu pertama sebelum Keke itu kenapa bisa lompat dia. Awalnya bikin baju anak, kemudian kehantam barang Cina, kelilit utang 900 juta. Kenapa kok itu selesai? Karena kita bikin namanya mukena Barbie. Mukena untuk anak warna merah muda, warna hijau, warna biru gitu loh. Dan itu namanya mukena Barbie. Di Tanah Abang dulu terkenal dengan namanya Barbie Mu'alaf. Ya. Namanya Barbie Mu'alaf. Dan akhirnya itu yang jalan, Bu. Tapi gini, hadirnya Barbie Mu'alaf, hadirnya Keke dengan berbagai ragam warna yang luar biasa, hadirnya produk begini, itu karena sebuah perasaan cinta. Bahwa ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Gitu loh. Jadi memang Bapak Ibu sekalian kalau kita perhatikan itu di bisnis ya, yang paling penting itu adalah apa yang menyebabkan kita bergerak. Coba boleh diulangi apa? Apa yang menyebabkan kita bergerak? Why? Lagi deh supaya puas. Kemarin Warkop DKI dengan PH Falcon Pictures itu penontonnya tembus 4 juta, Bu. Apa definisi 4 juta penonton ini? Jadi gini, saya juga sekarang bikin PH namanya Inspira Pictures. Besok saya ngadain nonton bareng film kami, film Dua Kodi Kartika dokumenter di XX1 Botani jam 9.30 sampai jam 11.30. Saya berharap banget Bapak Ibu sekalian juga bisa datang. Nah, Falcon ya Bapak Ibu sekalian, PH itu gini. Harga tiket bioskop berapaan coba? 30.000 berapa? 50.000. Jadi gini Bu, kalau saya punya film ya, kemudian saya masukin di bioskop dan bisa tayang di bioskop, maka nanti kalau orang itu beli tiket 50.000, 5.000-nya PPN. 45.000-nya dibagi 2. Setengah buat XX1 ya, untuk bioskopnya, setengahnya buat yang punya film. Gitu cara baginya. Jadi ada yang kayak di Belanova 25.000, ada yang 30.000, ada yang 50.000, itu dibagi 2 jadinya. Kurang lebih 1 tiket laku, Bu, itu PH atau yang punya film mendapatkan 17.000. Makanya kalau ada film gak laris sama XX1 cepat-cepat dimatiin. Filmnya 2 hari tayang gak laris,
dicabut filmnya. Tapi begitu laris filmnya jadi lama karena menguntungkan yang punya bioskop. Gitu loh. Nah, maka Bapak Ibu sekalian begini konsepsinya. 4 juta penonton ini Bu, satu penonton 17.000, berarti dia sudah dapat 4 kali 17 miliar. Berapa Falcon itu dapat Bapak Ibu sekalian? 4 kali 17 miliar. Ada yang bisa bantu saya nggak? 68 miliar ya? Iya kan? 68 miliar. Iya, kurang lebih 70 M. Buatnya Bu, film itu paling cuma 10, katanya marketing 10 miliar, 15 miliar. Oke, anggap aja 20 M. Berapa Falcon Bu dapat untung Bu? Dalam waktu kurang dari sebulan. Dan ini still counting itu penontonnya masih terus ini. Hari ini masih tayang nih Warkop DKI itu. Warkop DKI Reborn masih Bu. Ini akan tembus sampai 5 juta prediksi kami para sineas dunia film. Pertanyaannya, siapa di balik Falcon? Di balik Falcon anak muda namanya HB Navin. Rasnya India. WNI. Namanya Navin. Navin ini masuk dunia film Bu dari 2007. Bikin 14 film, rugi terus 10 film pertama. Dan dia yang membeli 300 film lama Indonesia untuk kemudian dibenerin Bu. Kalau film lama itu kan ada item-itemnya. Ini direstorasi sama Navin. Jadi Navin itu dalam wawancara ngomong begini, saya cinta film Indonesia. Bangsa ini harus besar karena film. Gitu. Makanya energi itu yang akhirnya membuat dia bikin My Stupid Boss 3 juta penonton. Komik itu 1,8 juta penonton, uangnya banyak banget nih. Bikin Warkop DKI 3 juta penonton dan ini 4 juta penonton dan ini part 1 Bu. Kalau part 2 dia total 8 juta atau 10 juta kalinya 170 miliar dengan satu ongkos produksi. Tapi uang itu Bu hadir setelah niat yang tulus. Jadi Bu gini, untuk apa sekarang Ibu beli bakso? Kalau Ibu buat bakso, maaf, untuk apa Ibu dagang bakso? Kalau Ibu dagang bakso cuma di titik gini, yang penting laku. Biar aja baksonya nggak bisa dikunyah. Yang penting laku gitu kan ya. Biar aja dagingnya dikit gitu ya. Tepung terigunya semua gitu kan. Makan aci rasain gitu. Ketika mencari uang, energinya karena uang, dia nggak akan jadi apa-apa. Apa yang membuat saya dibayar mahal di corporate Bu? Karena saya tahu teman-teman di corporate, teman-teman di perusahaan, di Telkomsel itu anak-anak mudanya. Lemes kalau cari kerja. Jadi semangat saya adalah gimana caranya ya karyawan-karyawan di perusahaan itu kalau saya ngisi kemudian harus bagus. Sama kayak saya datang ke sini ya. Banyak yang nanya, Kang gimana supaya pinter ngomong? Kang rasanya kalau Kang Randy ngomong itu nyelekit di hati Kang, terasa gitu ya. Apa Kang rahasianya? Belajar public speaking di mana? Bu, bukan belajar. Berbicara yang paling kuat dan berdampak adalah ketika Bapak Ibu punya alasan untuk mengungkapkan itu. Dan saya hadir di sini kenapa? Karena saya tahu Ibu tuh sebetulnya canggih, Bapak Ibu tuh sebetulnya hebat-hebat. Cuma apa? Gampang menyerah, baper, oke? Ya, Pak ini mau nggak lumpia dari saya? Ah enggak ah, kita udah ada lumpia. Menikitu, gitu-gitu. Menikitu nggak berperasaan. Belinya sama dia nggak pernah beli sama saya. Kita tuh baper Bu. Kenapa kita baper? Karena kita nggak ngerti kalau sama-sama bisnis adalah mengurus kehidupan. Coba ulangi. Bisnis adalah mengurus kehidupan. Bisnis adalah menolong orang. Saya ngajarin ibu-ibu yang jual buku. Kan ibu-ibu tahu ada buku mahal-mahal itu ya, dari Mizan. Saya ngajarin sales, saya dibayar mahal untuk ngajarin tim sales penjual buku. Berapa banyak dari yang jual buku mahal begitu nawarin ke ibu-ibu? Enggak anak saya nggak suka baca. Menikitu. Nah, gitu-gitu ya. Padahal Bu, kita sedang mau menolong, bener nggak? Coba sama-sama, supaya anaknya lebih soleh, coba. Supaya anaknya lebih soleh. Supaya anaknya lebih baik, coba sama-sama. Supaya anaknya lebih baik. Pertanyaannya, kalau kita menolong orang, dan dia nggak mau ditolong, perlu sakit hati nggak? Ada orang jatuh ke lubang, ya, terperosok ke jurang.
Ibu langsung bergegas. Genggamlah tanganku, ayo naik gitu ya. Terus yang di bawah bilang, nggak mau. Terus kita perlu sakit hati. Dasar, nggak perlu bu. Ya udah silakan aja mati di jurang. Ngerti maksudnya? Saya jadi bisnis konsultan. Saya sering ngomong sama UKM-UKM, ini loh kamu nggak punya laporan keuangan. Masa cuma punya arus kas? Ini loh stok inventory kamu nggak bagus. Kamu nih harusnya melakukan ini, dan ini. Begitu dia nggak mau, ya kita nggak usah sakit hati, ya kan? Nggak usah baper bu, karena kita ini gerakannya untuk menolong. Sepakat? Ayo sekarang kita cek, coba sama-sama. Bisnis mengurus kehidupan orang lain, coba. Satu, yang pertama, pantaskah lelah? Coba. Pantaskah lelah? Coba lagi. Apa yang membuat orang mau jadi relawan bu di Banda Aceh waktu tsunami? Apa yang membuat para relawan itu mau nolong sama mayat 2 minggu? Bahkan kalau luka bu ya, ketetesan air mayat itu bisa amputasi. Apa yang membuat mereka mau rela gitu? Kasih sayang, cinta, keinginan menolong gitu. Nanti lanjut lagi. Keinginan menolong. Oke ya? Jadi kasih sayang, cinta. Nah makanya apa yang membuat bisnis Bapak Ibu nggak lelah? Minum madu sama habatus sauda tiap hari? Iya betul. Supaya sehat. Tapi apa sebetulnya yang buat nggak lelah? Ikhlas. Iya, ikhlas membantu, semangat mendorong, kasih sayang, cinta kepada market. Bu, kalau ibu cinta sama market, terus market ibu ngomong, aduh risolesnya kok rasanya begini ya. Rasanya gimana? Ya Allah, ada apa dengan risoles saya? Ayo bu, omong ada apa? Kalau ibu cinta sama market, dia kritik tentang risoles, ibu akan kerjain risoles dengan benar. Oke? Iya kan? Tapi kalau kita nggak cinta sama market, bu, risolesnya kurang, rewel. Ada harga, ada rupa, udah murah, minta enak lah gitu. Iya. Makanya coba cek deh, kita itu kenapa uangnya sulit. Coba cek energinya. Kenapa kita uangnya sulit, cepet capek, curiga nih niat kita nih duit, kungkul. Nggak ada misi pelayanan, nggak ada misi melayani. Nggak apa-apa jualan keripik, tapi bener-bener keripik ini kalau misalnya digigit ini membahagiakan orang, nggak gitu loh. Kalau enak juga enggak, digigit juga bisa bikin gigi patah gitu kan ya. Saking kerasnya gitu, cuma asal jualan ya kita nggak kemana-mana. Semuanya bu, bisnis film, bisnis baju, bisnis makanan, semuanya dari cinta. KFC kenapa besar seperti itu? Seorang kolonel angkatan laut, Kolonel Sandres, dulunya koki di kapal, habis pensiun umur 68 tahun, nawarin bumbu ayam. Baru akhirnya jadi Kentucky itu, di penawaran ke 900 sekian, ada yang konon 1000 sekian. Kenapa Kolonel Sandres itu bu mau ketok pintu sampai 900? Karena yakin ini enak gitu ya. Dan akhirnya ini meluas ke seluruh dunia. Itu Kolonel Sandres KFC, saya yang deket-deket aja. Saya deket sama Jody Warung Steak and Shake. Kalau ibu lihat Jody Warung Steak and Shake itu yang punya orang Jogja, namanya Mas Jody. Apa yang buat Mas Jody akhirnya jadi warung Steak and Shake-nya? Karena dia dulu ngelihat mahasiswa kalau makan steak mahal. Ya, begitu tahu harganya makannya juga jadi dramatis gitu bu ya. Dipotong, 50.000, meni sayang gitu. Mahasiswa itu stres. Akhirnya di Jogja dia bikin stick, pertama kali hadir 4.500 bu. Di tahun 2001. Sekarang sticknya 20 ribuan, 17 ribuan, ada yang 13 ribuan, 100 gram, tepungnya yang banyak. Tapi nggak apa-apa. Itu membahagiakan mahasiswa. Tapi lahirnya warung Steak and Shake itu karena keinginan menolong. Keinginan apa? Menolong. Jadi pantaskah lelah? Jawabannya apa? Nggak pantas, tidak sama sekali. Pantaskah menyerah? Tidak. Bisnis catering saya ini menolong pasangan rumah tangga yang nggak sempat masak. Karena istri sibuk, bapak sibuk, nggak bisa bayar pembantu. Jadi dengan bisnis catering saya ini, saya membantu rumah tangga muda, punya catering. Nggak pantas lelah. Gitu loh. Jadi waktu motong bawang itu militan gitu loh bu. Terlibat emosi ini nih. Ini serius ini. Walaupun lucu ya serius.
Kang Reni tuh yang lucu. Oke, terserah lah stand up komedi atau pokoknya ini nggak pantas lelah, ya. Ini satu konsep. Jadi pantaskah lelah? Nggak pantas lelah. Kedua, pantaskah merasa berdosa? Kenapa merasa berdosa? Sekarang gini. Nah, ini tantangannya ya. Bikin catering pesanan pagi. Jam 2 pagi sudah ngurus beras gitu. Terus teman kita nyolek dari pengawasan. Ibu, ya Allah, sepertiga malam itu untuk Allah, Bu. Ibu malah bikin beras, ya Allah. Ibu jauh dari Allah. Pertanyaannya. Saya dari SMA aktivis dakwah di kuliah, Ketua Majelis Syuro Keluarga Mahasiswa Islam. Walaupun bukan ustadz, tahu sedikit lah referensi dakwah itu. Dalam hadis, Bu, apabila kamu mengurus permasalahan saudaramu satu orang satu hari, maka itu lebih baik daripada iktikaf 1000 malam. Jadi kalau misalnya nih, Bu, anak saya nikahan, butuh orang, oh gampang Bu, sok apa? Bawang, ayo, mana? Yang mau dipotongin, sok saya bantu, ya. Kan kita di kampung gitu ya. Rame-rame ibu-ibu tuh bantu. Ibu membantu 1 hari penuh, ya. Dari subuh sampai cuci piring segala macam itu. Maka itu lebih baik dari iktikaf 1000 malam. Kenapa? Rasulullah menjelaskan maslahat mengurus orang lain itu lebih manfaat daripada ibadah individu. Kalau kamu iktikaf itu kamu ibadah individu. Jadi Bu, bangun jam 2 pagi, bangun catering, salat 2 rakaat. Habis itu jam 2 sampai jam 4, nggak apa-apa ngurusin catering. Tapi dibungkus pakai niat. Niatnya apa? Untuk bantu orang. Supaya pagi dia berenergi sambil nanak nasi, Bu. Salawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga nasinya berenergi. Sambil motong ayam. Rasakan, nih ayam nih pantas gak dimakan orang? Nih kadang-kadang kita, orang juga gak lihat ayam ketumbuk-tumbuk di lantai, keinjek-injek. Gampang nanti dicuci, tapi kita nggak pakai hati. Gimana mau besar bisnis? Ustadz Yusuf Mansur waktu ketemu saya, Ren, kalau bangun malam jangan semuanya dihabisin sholat, nulis. Karena apa? Dengan nulis, manfaat tulisanmu dibaca sama orang lain, maslahatnya lebih banyak. Jadi Bu, saya nggak pernah merasa bersalah sibuk di bisnis, nggak pernah merasa bersalah. Dan ini bukan dunia, dan nggak boleh Bu, dunia itu dibagi-bagi. Lagi akhirat, ngerti maksudnya? Lagi dunia, nggak boleh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus isinya ibadah. Jadi jual keripik itu ibadah, ngurus catering itu ibadah. Ibu ngurusin UKM itu ibadah, ibu memproduksi barang itu ibadah. Dan Allah itu tahu kita itu sibuk. Dunia ini harus diurus, maka Allah cuma minta sholat kamu 5 waktu kali 10 menit. Dari 24 jam ini 50 menit Allah itu hanya nuntut untuk individumu. Stop di 10 menit itu kali 5. Selanjutnya kata Allah apa? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu khalifah apa? Khalifah itu dalam perspektif Quran artinya wakil Allah di muka bumi, mengurus kehidupan. Jadi peran kekhalifahan saya adalah ngurus catering supaya orang bisa makan. Peran kekhalifahan saya adalah jualan baju supaya orang bisa pakai baju nutup aurat, oke? Peran kekhalifahan saya adalah pendidik, bikin bimbel supaya orang makin pinter. Itu peran kekhalifahan. Jadi nggak boleh ada merasa berdosa. Oh, ini marah-marah nih saya. Karena saya pernah turun dari Malang, Bu, baru landing di Malang di bandara. Habis landing di bandara dijemput sama pengusaha, ya. Sama kayak saya, jenggotnya juga panjang. Begitu duduk dia ngomong, Kang, saya rasanya pengen berhenti nih ngurusin bisnis. Kenapa, Kang? Kayak dunia banget kayaknya. Apa? Kayak apa? Dunia banget. Saya pengen berhenti gitu, pengen dakwah, pengen berbagi, pengen bangun yayasan, pengen apa. Aduh, saya ngerasa capek, Kang. Saya tanya, Kang, Akang teh jualan makanan kecil. Dia jualan makanan kecil untuk anak-anak. Akang pengen gak kayak Garuda Food? Udah pengen, Kang. Akang ngeliat, saya nggak nanya gitu. Akang tahu nggak Garuda Food besar? Oh tahu. Akang tahu nggak Indofood besar? Oh tahu. Terus saya tantang kepada dia, kira-kira manfaat Garuda Food sama manfaat Indofood bagi sesama besar nggak? Oh besar banget, Bu. Indomie itu sampai Saudi itu ada. Jadi saya bilang, Kang,
Pertanyaannya sekarang kalau misal Akang pengajian ngisi dakwah, saya ini pengalaman nih pengajian ngisi-ngisi dakwah. Selesai ngisi dakwah itu umat tuh dari belakang, Kang, bagus ceramahnya, cuma lapar tuh umat tuh. Cuma apa? Lapar. Jadi dakwah Bu, kalau ngedakwahin orang yang lapar itu ta'asub, ngerti maksudnya? Ta'asub. Kalau Rasulullah SAW, kalau Allah Ta'ala ini lapar, utang banyak, stres. Ta'asub Bu, yang benar itu berdayakan. Ibu datang nih, pisang sale buat ya. Ya sale pisang buat potong-potong nanti saya beli. Udah dapat uang sambil nyetor sale pengajian, eta asub. Asub eta. Tapi kalau misalnya kita cuma ngomong gitu aja. Ya kayak saya sekarang ngomong aja begini, pasti ada susah modal Kang segala macem. Urusan DP Indak ya. Ya Bu ya. Cari-cari, banyak Bu uang Bu, ke Telkom, ke Cesar semana, miliaran. Asal kita bisa aja, harus semangat ya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian ini penting. Pantaskah merasa berdosa? Pantas gak bisnis ngerasa berdosa? Gak boleh Bu. Kenapa saya kok ngomong sampai seperti ini? Karena banyak diantara kita yang energinya gak keluar. Jadi kalau ngegas tuh ngeden. Sambil ngegas sambil nginjek rem gitu. Kebayang tuh? Mobil, gasnya tadi gas, tapi remnya dalam waktu bersamaan juga ditekan, nggak kemana-mana. Dan itu banyak diantara kita Bu, yang nggak kemana-mana. Mau jualan, kumahanya. Kadang kalau orang udah beli malah jadi kasihan, rasanya pengen dikasih aja. Nah ini kadang-kadang malah jadi masalah gitu. Jadi tidak boleh, yang kedua adalah tidak boleh merasa apa? Berdosa. Ini penting ya, sebelum kita ngomong ke mana-mana ya. Jadi pantas tidak lelah? Tidak. Pantaskah merasa berdosa? Tidak. Sehingga dari sini muncul namanya bahwa bisnis itu apa? Mulia. Ayo kita sama-sama sebelum kita bangun diskusi, alhamdulillah kita ada waktu untuk diskusi. Coba sama-sama. Bisnis adalah mengurus kehidupan orang lain. Coba. Ketika orang urus kehidupannya, coba. Terselesaikan urusannya, maka orang mau bayar. Uang adalah efek samping dari kemampuan kita mengurus masyarakat. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Terakhir. Bisnis itu dari bahasa Inggris, business. Bacanya bisnis, business. Mungkin saya yakin di sini bahasa Inggrisnya ada yang jago ya. It is not your business. Apa artinya? Jadi misalnya ada orang, ini kamu gimana sih? It's not your business. Apa itu? Ya ini bukan urusanmu. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia itu, udahlah urus dirimu aja gitu ya. It's not your business gitu loh. Ini bukan urusanmu. Jadi misalnya ada obrolan ibu-ibu, Bu gimana Bu? Mohon maaf ya, habis cerai, kan susah ibu jadi single parent gini-gini. It is my business. Itu artinya apa? Ini urusan saya, bukan urusanmu. Yang cerai saya, yang ngurus anak-anak saya, kenapa kamu jadi dramatis? Kan gitu. Jadi it is not your business, it's my business. Jadi bisnis itu asal kata dari, bisnis asal kata dari apa? Urusan. Bahasa Indonesianya kalau jadi aktif kata kerja gimana? Mengurus. Jadi bisnis itu bukan menjual itu selling. Oke? Dalam mengurus masyarakat ada aktivitas menjual, ada aktivitas membuat, ada aktivitas memproduksi, ada aktivitas marketing dalam rangka mengurus. Nah ini jadi rada expert nih masalah, jadi rada expert. Kang, kira-kira peluang bisnis yang bagus yang mana Kang ya?
Yang bagus yang mana berarti? Yang kira-kira uangnya datang. Sesuatu yang bisa kamu urus. Ya kan? Gampang Bu jadi sekarang. Oh, Kang Randy ngajarin bisnis adalah mengurus urusan orang. Ya. Hadir ke kampung, lihat orang tuh masalahnya di mana. Oh, masalahnya di mana ya? Kok ada rentenir ngebungain 3%, 5% sebulan. Oh, ini ternyata orang ini butuh pinjaman uang, tapi kalau pakai rentenir gawat. Bikin BMT. Ya kan? Yang lebih manusiawi dalam beberapa hal. Oke, itu jadi mengurus. Ini tetangga punya anak, beli popok kain, beli mainan anak, anaknya udah gede nggak kepake, ya kan? Tetangga di samping punya anak lagi, ya. Kenapa nggak gantian? Kan kita mikir gitu kan? Mainannya nggak gantian. Oh, bikin penyewaan alat-alat perlengkapan bayi. Dan itu ada bisnisnya Bu. Pinjem helm, begitu helmnya dipakai, aduh bau banget helmnya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa nyuci helm. Helm nggak bisa dimasukin di Electrolux. Ya, helm itu nggak bisa dimasukin ke mesin cuci. Sok diputer, hancur mesin cucinya Bu. Bikin jasa ngurus helm. Ngelihat tas ibu-ibu, aduh, tas meni resletingnya lepas aja udah nggak dipakai. Itunya copot nggak dipakai, bikin reparasi tas, jadi duit. Muncul ini cari masalah, ajak ngomong ibu-ibu di sini. Bu, ibu punya masalah nggak? Apa ya masalah ya? Coba Bu ngomong ada masalah enggak? Enggak gini sih, saya teh pengen punya jilbab teh ganti-ganti gitu. Cuma kalau misalnya beli yang deket-deket sini mahal, yang murah Tamcit, Tamrin City. Cuma nggak bisa beli satuan, harus beli teh selosin ya. 2 losin, 3 losin, nah saya ngapain pakai 3 losin ya, kecuali beli untuk ibu-ibu pengajian. Oh itu Bu masalahnya, oke Bu biar saya yang belanja. Udah ibu yang belanja. Bu ini Bu ada sampel di Tamcit begini. Ibu Tina mau ngambil berapa? Oh saya 2 buat anak saya. Ibu mau ngambil berapa? 3, kumpulin. Berangkat ke Tamcit. Ambil 15.000, jual 35.000. Sah. Selesai masalah orang. Dan kalau cara berpikirnya begini, coba cara berpikirnya. Di mana masalah? Coba. Coba sama-sama. Di mana masalah? Coba. Di situ duit. Ya, gitu ya. Apa yang saya bisa urus? Coba. Di situ saya bisa dapat uang. Terus berpikir begitu. Saya ketemu perusahaan yang sudah 5 miliar, 6 miliar setahun. Sebulan sudah 300 juta, 400 juta, nggak punya laporan keuangan, nggak punya stok inventory. Saya bikin program, bisnis consulting, mau nggak diberesin. Sekali visit, saya ke perusahaan dia 15 juta, 20 juta, mau bayar Bu. Mau bayar. Karena kita ngelihat ada masalah. Ngelihat ada apa? Ada masalah. Bu, kenapa Bu? Ini jarang facialan atau gimana? Misalnya gitu ya. Sebetulnya sih nggak mungkin kita nanyanya begini ya. Aduh salon mah jauh. Saya mah susah mau facial ke salon teh anak, suami gitu kan. Masak gitu. Wah ke salon. Ke salon. Ulin aja nggak bisa ke salon gitu kan. Main aja nggak bisa ke salon. Oh ya udah Bu gampang Bu. Saya bisa facial datang ke rumah. Bisa apa? Facial datang ke rumah. Saya bisa medicure datang ke rumah. Masalah selesai? Selesai. Jadi duit? Ayo apa lagi? Coba tangan kanannya. Colek sebelah kanannya. Ada masalah enggak? Ada yang bisa diurus enggak? Tanya coba. Lah jadi duit itu. Sorry loh Bu. Maaf ya. Ada keluarganya teman saya itu habis sampai 150 juta. Kedukun. Suaminya jatuh cinta sama cewek lain. Jadi istrinya bikin susuk pengasih lah, apalah. Itu 150 juta Bu ke paranormal. Kenapa? Karena paranormal itu menjanjikan selesainya masalah. Mau suamimu setia? 150 juta dan bayar istrinya. 150 juta Bu. Allahu Akbar dunia. Tapi itu persepsinya sama. Setiap Anda berhasil mengurus masalah orang lain, maka uang akan datang. Ini sorry ya, ini perspektifnya juga bisa ke negara. Kenapa orang malas bayar pajak?
Karena negara ini bisnisnya adalah ngurus masyarakat, kalau ngurus bener kami bayar, gitu kan? Gitu kan? Kalau ngurus nggak bener, jadi kita juga susah mau bayarnya gitu loh. Jalan masih rusak, apa segala macam. Jadi tax amnesty, ini bayangin ya, tax amnesty itu dijanjikan 2%, itu susah betul, sampai sekarang masih 12 triliun. Saya cukup kasihan dengan Pak Jokowi, beneran. Pak Jokowi itu niatnya sudah tulus banget. Saya tahu bangun bandara di Cirebon dan segala macam, tapi luar biasa Bu, ketika masyarakat ngerasa nggak ada value, masyarakat nggak mau bayar pajak. Di Norwegia pajak 25% Bu, ibu punya gaji 10 juta, 2.500.000 bayar pajak. Tapi sekolah gratis. Anak ibu kalau udah 5 tahun ditelepon sama negara, Bu, sudah saatnya masuk sekolah. Teman saya Bu, dari Indonesia kuliah di Norwegia melahirkan gratis Bu, bahkan dikasih insentif, ini untuk beli tempat tidur bayi, box bayi, ini untuk beli apa. Jadi orang mau bayar 25% mau. Karena terurus. Jadi konsep ini mau dipakai ke negara, mau dipakai ke bank, mau dipakai catering, mau dipakai baju, mau dipakai apa. Selama ngurus, duitnya datang. Kenapa kok kita ini duitnya sedikit? Karena nggak ngurus. Jualan, eta salahnya. Jadi berhenti jualan. Loh gimana jadi nggak jualan ya? Maksudnya berhenti berniat, bertekad jualan. Niatnya ngurus orang berkali-kali nih. Oke ya, coba sama-sama. It is my business. Coba ulangi. It's my business berarti ini urusanku. Bisnis urusan. Bisnis mengurus. Jadi harus ada yang diurus. Apa yang diurus? Masalah orang. Iya kan? Apa yang diurus? Masalah orang. Apa lagi? Ayo biar kita dapat duit nih. Ya kan, coba aja sadari. Kenapa Telkomsel bisa 120 triliun? Karena pelanggannya 125 juta. Banyak nggak yang diurus? 125 juta manusia saling komunikasi dibantu sama Telkomsel lewat paket simpati, as, halo. Makanya uangnya banyak. Karena dia mengurus kehidupan yang cukup banyak. Jadi apa yang diurus? Masalah orang. Coba lagi apa? Masalah orang. Apalagi yang diurus? Kebutuhan orang. Kesulitan. Bu, apa kesulitan? Aduh, air di rumah kotor. Udah Bu, gampang. Saya punya fasilitas ngebor. Gitu kan? Ibu susah apa? Ngebor susah. Udah cari di internet. Bor sumur. Telepon. Ini mau nggak? Aku di kampungku jadi marketing. Minta 10% ya. Oke, siap. Nggak apa-apa itu mah. Saya adalah marketing agen resmi dari pemboran Suka Air. Nah gitu kan. So kalau ini jet pump 70 meter 12.500.000. Nggak apa, marketing. Temukan antara solusi dan masalah. Ya. Masalah mengurus apa? Kebutuhan. Mengurus apa lagi? Kesulitan. Ayo Bu. Mengurus apa? Kebingungan. Boleh. Ngurus kebingungan Bu, jadi duit. Google itu kan ngurus kebingungan orang. Akhirnya ditulis tuh, nyari, enter. Orang bingung, masuk Google. Akhirnya Google jadi duit. Orang banyak masuk ke sana. Pokoknya mengurus, dan mengurus. Alhamdulillah sudah jam 9 kurang 5. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian.